Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dari seluruh Indonesia. Salam kenal, saya Sri Rahmadaningsi, pengajar matematika di rcipta.com. Nah, di website ini kita sudah membahas materi persamaan nilai mutlak di video sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan latihan soal. Jadi, untuk adik-adik yang belum mencobanya, boleh dulu ya dicoba dikerjakan. Itu di websitenya ada di bagian latihan soal di persamaan nilai mutlak. Nah, di sini jika sudah mengerjakan, mari kita cross check sama-sama. Jika ada kesalahan dari saya, boleh diungkapkan di kolom komentar ya. Nah, kita mulai dari nomor 1. Saya akan ambil 3 soal untuk video pertama ya, jadi nanti akan ada video-video lanjutannya supaya tidak terlalu panjang. Oke, jadi untuk nomor 1, ini kan diketahui jika nilai mutlak X itu sama dengan 2, maka nilai X yang memenuhi adalah, nah kalau berdasarkan konsep nilai mutlak, kalau di sini X-nya 2, hasilnya pasti ya 2. Kalau di sini X-nya negatif 2, pasti hasilnya juga 2, karena negatif 2 dimutlakkan jadi 2. Sebenarnya tanpa menggunakan coretan pun kita tahu jawabannya adalah C ya. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan konsep, cara berpikirnya seperti ini. Ketika X-nya itu sama dengan 2, ya, mutlak X sama dengan 2 itu kan kalau pakai cara ini ya, yang sifat itu X sama dengan 2, kita kuadratkan kedua ruas, jadinya X kuadrat sama dengan 4. Nah, berarti X ini sama dengan plus minus dari akar 4. Nah, plus minus dari akar 4 itu kan berarti X-nya bisa sama dengan 2 atau X-nya sama dengan negatif 2. Nah, jadi kalau berdasarkan sifat, kita bisa menggunakan kuadrat kedua ruas. Tapi kalau kita menggunakan logika aja, bisa langsung kita pikirkan, oh kalau X-nya 2, jelas mutlaknya 2. Kalau X-nya di sini negatif 2 juga bisa, karena kalau dimutlakkan jadinya juga 2. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini ada himpunan penyelesaian dari 2 nilai mutlak 2x tambah 3 sama dengan 9. Nah, kita bisa menggunakan cara yang sama seperti nomor 1, yaitu kuadratkan kedua ruas, atau kita menggunakan cara lainnya. Nah, ini jadi tadi kan ini cara 1 ya. Cara 1. Ada cara 2-nya sebenarnya. Cara 2-nya seperti apa? Cara 2-nya itu yang seperti logika kita tadi. Ya udah, X-nya itu akan sama dengan 2 atau X-nya yang negatif dari 2 itu sendiri. Nah, ini akan kita terapkan cara kedua untuk mengerjakan nomor 2. Berarti yang pertama ya. Nah, ini bukan cara pertama, tapi ini 1 ya, X-nya sama dengan 2. Yang kedua, X-nya sama dengan negatif 2. Nah, berarti kita ambil cara yang sama seperti itu. Kita gunakan 2X tambah 3 sama dengan, berarti ini positif dulu, 9. Jadi kita ambil 2X tambah 3 yang hasilnya 9. Kita dapat 2X, ini kita kedua ruas kurang 3 ya, jadi 2X sama dengan 6. X yang kita dapat yang pertama adalah 3, kemudian yang proses keduanya, itu kita membuat 2X tambah 3 sama dengan negatif 9. Nah, karena negatif 9 dimutlakkan, pasti hasilnya juga 9. Baru kemudian kita proses, 2X, kedua ruas dikurang 3, negatif 9 kurang 3 jadinya negatif 12, maka X-nya sama dengan negatif 6. Oke, jadi jawabannya jelas ya, negatif 6 dan 3. Caranya bisa mengkuadratkan kedua ruas, adik-adik boleh coba cara kuadratkan kedua ruas, kemudian difaktorkan, akan dapat hasilnya mesti sama, yaitu negatif 6 dengan 3. Oke, nomor 2 sudah. Sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3 itu agak ada perbedaan di sini. Kita bisa lihat di tanda 2X. Nah, kalau adik-adik lihat di sini 2X-nya bukan dalam tanda mutlak. Hati-hati ya, ketika kita punya variabel di luar dari tanda mutlak itu
kalau kita menggunakan cara kuadratkan kedua ruas, kita harus cross check lagi nilainya ke dalam persamaan, benar atau tidak. Nah, jadi cara yang paling tepat itu kita gunakan definisi. Jadi, kalau kita gunakan definisi, ini awalnya harus kita atur dulu ya, tulisannya jadi X tambah 1 sama dengan 7 kurang 2X. Loh, Kak, kenapa jadi 7 kurang 2X? Nah, 2X tadi yang berada di ruas yang sama dengan tanda mutlak, itu kita pisahkan. Tujuannya adalah supaya nanti nilai dari X plus 1 ini bisa kita definisikan. Tidak terganggu dengan adanya variabel X yang tidak dalam tanda mutlak. Oke, nah, jadi sekarang kita definisikan, kan berdasarkan definisi, ini berdasarkan definisi, X plus 1 itu sama dengan, bakal jadi X plus 1, jika X-nya lebih dari sama dengan negatif 1. Nah, kenapa negatif 1 di sini? Karena pembuat 0, X yang menyebabkan X tambah 1 itu 0 adalah negatif 1. Kemudian yang di sini kita buat negatifnya, pakai kurung ya, jangan lupa kurungnya, untuk X kurang dari 1. Nah, ini kita anggap sebagai proses yang pertama, yang ini proses yang kedua. Oke, kita mulai dulu dari proses pertama. Kita punya mutlak X plus 1 tadi, kita ganti dengan X plus 1 yang di sini. Nah, dengan catatan daerah yang kita gunakan adalah daerah X lebih dari sama dengan 1. Oke, poinnya ini dulu. Kita ambil daerah X lebih dari sama dengan 1. Kita ambil berarti X plus 1 sama dengan, ya, yang mutlak X plus 1 diganti jadi X plus 1 di sini. Sama dengan 7 kurang 2X, baru kita hitung. Ini negatif 2X boleh kita buat dalam satu ruas. Berarti jadi X tambah 2X, 3X. Nah, di sini 7, berarti dengan 1, 7 kurang 1 jadinya 6. Maka X sama dengan 2. Nah, kita harus pastikan, benar nggak nih? X sama dengan 2 itu di interval lebih dari 1 nggak? Benar ya? 2 itu lebih dari sama dengan 1. Berarti dia masuk daerah intervalnya. Dia masuk ke dalam daerah penyelesaian. Jadi kalau misalnya pas, berarti ini saya centang, ya, centang, yang artinya dia memenuhi. Oke, nah ini untuk kondisi daerah penyelesaian yang pertama ketika dia lebih dari, bukan 1 negatif 1 ya harusnya di sini. Sebentar, nah berarti ini negatif 1. Nah tidak ada masalah ya, karena karena 2 itu juga lebih dari negatif 1, jadi penyelesaian tetap ada. Ini negatif 1 harusnya. Oke, nah sekarang yang kedua, itu ketika daerah penyelesaian yang kita ambil adalah kurang dari negatif 1. Nah, kita coba selesaikan. Kalau X kurang dari negatif 1, berarti nilai tadi X plus 1 di sini ya, nilai X plus 1 di sini kita ganti dengan yang negatif dari X plus 1. Berarti kita masukin negatif X plus 1 sama dengan 7 kurang 2X. Nah, ini kita boleh kalikan negatif kedua ruas. Berarti X tambah 1 sama dengan, ini jadi dibalik ya, jadi 2X kurang 7. Oke, karena di sini sudah ada 2X, nih ada X, jadinya satu ruas. X kurang 2X, ini berapa ya? Negatif X ya. Ini jadi negatif X. Kemudian, sama dengan negatif 7 dikurang 1 ya, jadinya ini jadi negatif 8. Nah, berarti X sama dengan 8. Kita perhatikan, X sama dengan 8 tidak bisa langsung adik-adik bilang, jawabannya X-nya 8 juga, Bu. Belum tentu, karena 8 ini yang kita dapat tidak masuk ke dalam interval. X sama dengan 8 itu tidak masuk, ya. Tidak masuk ke dalam ini. Tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena X sama dengan 8 itu bukan kurang dari negatif 1. Dia lebih dari negatif 1. Jadi dia bukan daerah penyelesaian yang tepat. Itu boleh di cross check sama adik-adik ya. Ketika masukin X sama dengan 2 ke persamaan awal pada soal, itu akan pas jawabannya.
Tapi ketika kita masukin X sama dengan 8 ke dalam persamaan mutlak ini di soal, tidak akan sama, karena akan ada hasil nilai mutlak yang negatif yang tidak boleh. Jadi, kalau misalnya mengerjakan soal tentang mutlak, yang dimana ada variabel X atau variabel yang sama dengan nilai dalam tanda mutlak, itu tidak ada mutlaknya, ya, di luar nilai mutlak, maka kita harus menggunakan definisi. Atau misalnya mau kuadratkan kedua ruas boleh, tapi harus di cross check lagi. Ya, di cross check lagi dengan jawaban yang ada di dengan persamaan yang sudah diberikan pada soal. Apakah X yang kita masukin itu memenuhi atau tidak. Nah, saya sudah ada coba ya dengan cara kuadratkan kedua ruas, sama dapatnya 2 dengan 8, tetapi ketika saya substitusikan 2 dengan 8 ke dalam persamaan nilai mutlak ini, yang 8 tidak memenuhi. Jadi harus seperti itu. Jadi kalau misalnya pada saat mengerjakan soal ulangan ataupun soal pengayaan apa gitu ya, ujian sekolah atau lain sebagainya, ketika ada jawaban 2 dengan 8, jangan dicentang yang 2 dengan 8, karena jawabannya sebenarnya dari 2. Nah, di sini saya juga agak heran kenapa pilihan gandanya tidak ada sama sekali jawaban yang telah kita cari. Nah, setelah saya cek, jadi kan ini sebenarnya buku dari Kemdikbud ya, saya udah sampaikan di setiap saya membahas. Ini bukunya dari sma.kemdikbud.go.id, ada timnya dari Kemdikbud yang membuat pembahasan soal. Ternyata di pembahasannya, ini pembahasannya juga sudah saya lampirkan di web. Di pembahasan soal bisa kita lihat ya. Jadi tadi saya ingin memperlihatkan aja jawaban kita sama jawaban yang dari pembahasan. Nanti kita cek sesuatu sama atau tidak jawabannya. Kita lihat pembahasannya seperti apa. Oke, kita ke persamaan nilai mutlak. Nah, di sini jawaban kita, sebentar. Ini baru, persamaan nilai mutlak di sini. Nah, di sini jawaban kita sama ya, 2 atau negatif 2, tidak ada masalah. Yang nomor 2, 3 dengan negatif 6 juga sama, tidak ada masalah. Hanya di sini ada yang keliru nih, kayaknya typo. Ini bukan 2 ya, harusnya ini adalah 3. Jadi mungkin dari pihak Kemendikbud ataupun yang bekerja di sana ada yang melihat video ini, silakan untuk dikonfirmasikan untuk ada beberapa perbaikan penulisan. Oke, kemudian nomor 3. Di sini, nah, ini nomor 3, ternyata setelah kita lihat, yang dimaksud di soal itu bukan 7 kurang 2X, bukan nilai mutlak dari 2X tambah 3 plus 2X, tapi jadi sebenarnya kalau saya lihat dari jawaban alternatif penyelesaian ini ya, itu sebenarnya mau soalnya bukan 2X tambah 3, kan soal kita kan 2X tambah 3 plus 2X. Nah, di sini malah X plus 1 ya, X plus 1 tambah 2X begitu. X plus 1 tambah 2X, di sini tiba-tiba jadi 2X tambah 3 sama dengan 5. Nah, jadi dia itu tiba-tiba langsung 2X tambah 3 sama dengan 5, padahal soal aslinya, soal aslinya itu yang kita punya adalah X plus 1 ditambah 2X sama dengan 7. Nah, saya juga tidak tahu ini penyelesaiannya ambil soal dari mana gitu ya. Jadi bisa dikonfirmasikan mungkin kepada tim di Kemdikbud ataupun adik-adik yang punya saudara yang kenal dengan bagian timnya, bisa untuk diinformasikan ada berapa yang perlu diperbaiki. Atau mungkin kita bisa saling ini ya, saling mengingatkan kalau misalnya pun saya ada yang salah. Jika saya ada yang salah dalam pembahasan, silakan dikomentari di kolom komentar. Insya Allah kalau ketika saya membuka channel ini akan saya balas satu persatu. Oke, jadi cuma sampai nomor 3 dulu, biar tidak terlalu panjang penjelasan dari saya. Nanti nomor 4 dan seterusnya sampai akhir, kalau nggak salah saya ada 10 soal ya, akan kita bahas di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.